Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyati Ningsi dari semester 3A. Di sini saya akan melanjutkan review materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajayani Nuraini SHMH dan dosen pendamping Bapak Dr. M. Redi Aridayandi SHMH. Bab 2, penyertaan atau delnemi. A. Jangka waktu keikutsertaan, disebut juga ikut serta dalam peristiwa pidana, juga berbuat kerusakan, ikut, delnemi, keterlibatan, partisipasi, dan lain-lain. B. Peraturan partisipasi. A. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. C. Makna partisipasi. Partisipasi adalah apabila suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. D. Bentuk partisipasi. Yang pertama, yang melakukan atau pelaku yang melakukan. 2. Yang melakukannya, yang menyuruh melakukan. 3. Yang turut melakukannya, yang turut serta melakukan. 4. Jihad utilking, yang membujuk atau menggerakkan. Yang 5. Yang memaksa, yang membantu melakukan. Dan adapun E, penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP, 1. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Adapun bentuk ke-1, plager atau dader. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga disebut sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. 1. Pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. 2. Pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Dan bentuk kedua, downplager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplager mempunyai ciri. Yang pertama, ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung, manistra atau aktor materialis, dan pelaku tidak langsung, atau domina atau aktor intelektualis. 2. Dalam downplager terdapat unsur-unsur. A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medplager. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medplager ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat untuk berpartisipasi medplager adalah A. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. B. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, organizer atau with looking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penyelenggara dan pemberi perintah kerja hampir sama, yaitu adanya upaya untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah satu, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan aktor materialis. 3. Pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja dalam menyuruh melakukan atau dianpleger. 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. 2. Dalam perintah yang harus dilakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah ministra. 3. Pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Penyertaan dengan kealpaan atau culpus delnemi, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberikan gunting kepada B yang katanya ingin memotong kain, namun ternyata B menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Contoh kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.